Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurul Islami. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam pelatihan dasar CPNS yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Namun, sebelum saya menceritakan pengalaman saya dalam pembelajaran ini, yuk kita cari tahu dulu apa sih pengertian sinkronus dan apa itu asinkronus. Jadi, pengertian dari sinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti Zoom meeting dan lain sebagainya. Sedangkan asinkronus adalah layanan daring yang tata laksana komunikasinya dilakukan dengan menggunakan media seperti email, platform learning management system, dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa mengetahui perbedaan pembelajaran dengan menggunakan sistem sinkronus dan sistem asinkronus. Pembelajaran dengan menggunakan sistem sinkronus yaitu pembelajaran jarak jauh di waktu yang telah ditentukan, mirip seperti video konferensi. Sedangkan pembelajaran dengan sistem asinkronus yaitu pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang tidak ditentukan. Konten pembelajaran sudah tersedia secara online dan peserta bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, selama mengikuti pelatihan dasar CPNS, pembelajaran yang saya ikuti dengan menggunakan sistem blended learning, di mana metode yang digunakan yaitu memadukan antara pembelajaran sinkronus, di mana ada pertemuan secara langsung melalui tatap muka virtual, dan pembelajaran asinkronus, yaitu aktivitas pembelajaran mandiri melalui bahan diklat seperti modul video dan bahan ajar yang dapat secara langsung diakses oleh para peserta. Sarana pada pelatihan ini menggunakan platform learning management system yang mempunyai fitur untuk memfasilitasi pelatihan secara blended learning. Pembelajaran asinkronus dalam pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama dilakukan melalui MOOC dengan alamat swajar@asnpintar.tan.go.id. Dalam model pembelajaran ini, saya merasakan kelebihan-kelebihan, diantaranya memungkinkan untuk kita belajar dimanapun dan kapanpun. Dalam model pembelajaran ini, saya merasakan kelebihan-kelebihan diantaranya. Yang pertama, memungkinkan untuk kita belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan sistem ini, kita merasa lebih fleksibel dalam menentukan waktu belajar karena kita bisa mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, karena pembelajaran dilakukan secara individual, membuat kita belajar sesuai dengan karakteristik cara belajar kita. Yang ketiga, dengan pembelajaran sistem asinkronus mendorong kita untuk belajar lebih aktif dan mandiri. Namun, selain kelebihan, saya juga merasakan ada kekurangan dalam pembelajaran ini. Di antaranya, yang pertama, keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar peserta. Jika kemandirian dan motivasi belajar kita rendah, maka pembelajaran dengan sistem ini kurang efektif. Kemudian yang kedua adalah dalam pembelajaran dapat merasa cepat bosan dan jenuh. Sedangkan untuk pembelajaran yang saya rasakan pada saat melakukan pembelajaran secara sinkronus, yaitu salah satunya pada saat pembelajaran distance learning, di mana pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara daring dengan pemateri, yaitu dengan media Zoom meeting. Dalam pembelajaran secara sinkronus, ada beberapa kelebihan yang saya rasakan. Di antaranya, yang pertama, kita dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Yang kedua, keaktifan dalam pembelajaran bisa terlihat secara langsung. Yang ketiga, bisa mendapatkan materi pembelajaran dengan lebih maksimal dari pemateri. Tidak hanya berfokus pada isi modul saja. Yang keempat, kita dapat saling sharing dengan kawan peserta yang lain. Namun, di samping kelebihan dari pembelajaran dengan sistem sinkronus ini, ada beberapa kelemahan yang saya rasakan pada saat pembelajaran
secara sinkronus. Di antaranya, yang pertama, akses internet yang kadang kurang stabil sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, waktu yang disediakan untuk belajar terbatas. Yang ketiga, pertanyaan yang dibatasi karena waktu pembelajaran yang terbatas tersebut, sehingga membatasi komunikasi kita dengan pemateri. Pada akhirnya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, baik pada pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus, keaktifan peserta sangat diperlukan. Demikian cerita pengalaman saya selama belajar dengan sistem sinkronus dan asinkronus dalam pelatihan dasar CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.